Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, saya Wiwin Arianti, guru BK di SMK Negeri 1 Metro, akan menampilkan layanan kegiatan bimbingan kelompok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku. Siang, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Ya, hari ini kita akan melaksanakan layanan bimbingan kelompok. Nah, apakah kalian di sini tahu apa bimbingan kelompok itu seperti apa? Belum tahu? Ya, bimbingan kelompok itu dilakukan oleh beberapa anggota ya, siswa, bisa 5 atau 10 ya. Nanti akan membahas suatu topik. Di sini nanti kita akan membicarakan suatu topik tentang kiat-kiat mengatasi malas belajar di rumah. Jadi nanti kita akan bertambah wawasan kita saling sharing, berpendapat. Oke? Nah, sebelum dimulai lebih lanjut, kita terlebih dahulu berdoa dulu ya, Nak ya. Oke. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kenalan dulu ya, Nak ya. Nanti pas perkenalan sebutkan nama lengkap kalian. Kemudian nama panggilannya siapa dan hobinya apa. Nah, kita mulai dari ibu ke kanan terus ke kiri, oke? Ya, nama ibu Wiwin Arianti, biasanya dipanggil dengan Bu Wiwin. Ya, hobi ibu jalan-jalan dengan keluarga. Yuk diteruskan. Nama saya Zahra Fatimasa, biasanya dipanggil Zahra, hobinya bersepeda. Hobinya bersepeda. Wah, biar sehat ya. Berikutnya Perkenalkan nama saya Hansa Putri, biasa dipanggil Helen, hobinya main. Hobinya main apa itu? Ya, main. Main dengan kawannya. Ya, main Aja? sama kawannya. Oh ya. Berikutnya. Nama saya Vanida Desianggraini, biasa dipanggil Vanida, hobinya voli. Hobinya voli. Wah, olahraga ya, hampir sama di bidang olahraga intinya kan ya, biar badannya sehat ya. Ya, berikutnya. Nama saya Diska Septriani, biasa dipanggil Diska, hobinya makan. Rizka hobinya makan, tapi badannya nggak gemuk ya. Iya. Jadi nggak masalah kalau makan banyak ya. Iya. Siapa yang punya hobi makan juga? Iya, semuanya. Semuanya hobi makan ya, tapi dia makannya lebih banyak. Oke, selanjutnya. Nama saya Septifika Sari, biasa dipanggil Septi, hobi baca novel, Bu. Wow, ini sangat berpendidikan sekali ya. Baca novel. Ya. Tapi kalau baca buku pelajaran, hobi juga nggak? Ya hobi tapi nggak terlalu, Bu. Nggak terlalu. Wah, itu berarti perlu ditingkatkan untuk hobi baca buku pelajaran. Oke, kita lanjutkan ke tahap berikutnya. Kegiatan layanan bimbingan kelompok hari ini memiliki tujuan ya, Nak ya. Tujuannya adalah kalian nanti dapat mengidentifikasi ya karakteristik individu yang malas belajar. Kedua, kalian nanti akan menjabarkan faktor-faktor yang mempengaruhi malas belajar di rumah. Nah, yang ketiga, nanti kalian akan membuat rencana atau kiat-kiat mengatasi malas belajar di rumah. Oke. Anak-anakku, sebelum kita lanjut ke langkah selanjutnya, kita akan melakukan ice breaking ya. Ice breaking ini kita supaya merenggangkan otot-otot kita ya karena kita bergerak, dan supaya kita lebih rileks, tidak tegang. Oke? Oke. Nanti kalau ini bisa dilihat ya, Nak, tayangannya di sana. Kita latihan dulu. 1, 2, 3. Nah, baiklah, kita akan melakukan ice breaking ya anakku, supaya kita lebih rileks, kemudian menggerakkan otot-otot kita supaya tidak tegang. Oke, ikutin ibu ya. 1 jari kanan, 1 jari kiri, 3 jari. Iya, ulangi supaya lebih kompak lagi ya. Oke, 1, 2, 3. 1 jari
kita akan masuk ke materi ya. Topiknya adalah kiat-kiat mengatasi masalah malas belajar di rumah. Nah, dari kalian apa yang kalian ketahui tentang malas belajar? Saya Ya, buka buku. malas buka buku. Ada yang lain? Malas membaca materi. Iya, malas membaca materi, malas membaca buku itu termasuk yang malas belajar. Oke, Ibu tayangkan ya. Nih, karakteristik individu yang malas belajar di rumah. Suka menunda tugas. Nah, ada di antara kalian suka menunda tugas? Saya Bu, kadang-kadang. Oh, kadang-kadang ya. Kenapa, Nak? Kadang-kadang. Ya. Soalnya kadang belum terlalu paham materinya. Oh, nggak paham materinya ya. Terus kemudian kalau nggak paham gimana tuh supaya kamu nggak malas itu? Biasanya belajar kelompok sama temen, kalau nggak tanya gitu. Oh gitu. Selain itu ada yang masih bisa ngasih solusi? Searching Google. Searching Google, nah bagus. Oke, yang berikutnya adalah suka mengeluh ya. Jadi kalau dikasih tugas itu suka, dikit-dikit tugas, guru ini sukanya ngasih tugas gitu. Kemudian banyak santai, tidak memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk hal-hal yang positif. Malas itu disebabkan ada beberapa kondisi, Kak. Ada beberapa sebab. Apa yang membuat kemalasan itu abadi? Pertama, tidak memiliki sasaran yang jelas. Artinya dia tuh nggak memiliki tujuan hidup, nggak tahu mau sekolah itu buat apa, itu nggak ngerti. Jadi nggak ada tujuan yang jelasnya. Kemudian memiliki filsafat hidup yang negatif. Pernah nggak di antara kalian berpikiran ngapain sih saya belajar terus menerus, toh juga nggak mungkin ranking 1. Nah, ngapain sih saya belajar terus menerus, toh juga saya nilainya juga tetap 3, nggak mungkin naik, tetap aja segitu-gitu aja. Nah, itu filsafat hidup yang negatif, itu nggak baik, itu bisa menyebabkan malasnya itu berakar dalam diri kita. Kemudian, nah pikiran yang negatif itu dibiarkan dalam dirinya, nggak diusir. Gimana cara mengusirnya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Gimana cara mengusir kemalasan itu? Kalau kita lagi mikirin negatif tuh, supaya hilang pikiran negatif itu gimana caranya? Istighfar. Istighfar ya, bagus. Ada indikator istighfar. Kemudian tidak mau memilih yang positif. Ya tadi itu ya terkait yang nomor 3 tadi ya, kalau sudah mikirnya negatif, udah dibiarin gitu aja, tidak mau diganti dengan hal-hal yang positif. Tadi bagus jawabannya. Banyak-banyak istighfar ya buat mengusir hal-hal yang negatif gitu. Kurang belajar menggunakan ledakan emosi. Nah, ada yang paham di sini seperti apa kira-kira? Emosi itu harus gimana ya kalau emosi? Nah, kurang belajar menggunakan ledakan emosi ini, jadi ketika marah ya, ketika marah itu bisa menyebabkan malas belajar atau malah meningkatkan belajar, jadi rajin belajar. Artinya gini, kalau lagi marah nih, nah tadi sudah disimak ya bersama-sama tayangan dari materi dan video. Nah tadi tentang kiat-kiat mengatasi malas belajar. Ada beberapa indikator ya tadi itu. Ada karakteristik individu yang malas belajar, ada faktor-faktor yang mempengaruhi malas belajar, dan kemudian kiat-kiat mengatasi malas belajar. Nah, Ibu ingin kalian sharing atau mengemukakan pendapat nih, boleh dari karakteristik individunya, atau faktor-faktornya, atau langsung kiat-kiat rencana memperbaiki malas belajar itu sendiri. Nah, boleh siapa yang mau berpendapat? Saya Ya. karakteristiknya itu sering menunda tugas. Karakteristik individu yang malas belajar sering menunda tugas. Ya, betul sekali. Itu kita sering menunda-nunda, akhirnya tugasnya makin banyak, makin numpuk, jadi makin susah untuk kerjain. Iya, betul sekali. Sering menunda tugas ya salah satunya. Ada yang ingin ditambahkan atau ada yang berpendapat? Oh ya, boleh. Karakteristik individu malas belajar itu apa? Banyak santai. Oh, banyak santai ya. Jadi kayak semacam saya sendiri Bu kan orangnya santuy, apalagi kalau apa di rumah itu nih kalau ada makanan itu nih Wah, sering-sering makan sambil nonton TV. tergoda ya. Nonton YouTube. Asik sekali tuh. Jadi sambil makan. Ya, sambil belajar nggak itu?
Enggak, makanya malas ya bacanya, tergoda sama makanan sama YouTube. Oke, ada yang lain lagi mau ditambahkan? Oh iya boleh. Sering mengeluh, jadi kalau dikasih tugas gitu ngeluh doang, nggak ada inisiatif nanya ke temen apa nanya ke guru. Oh iya, itu termasuk karakteristik individu yang malas belajar ya, suka mengeluh ya. Betul. Jadi kalau dikasih tugas dikit-dikit mengeluh, apalagi kalau banyak pasti banyak mengeluh juga ya. Jadi hari-harinya mengeluh, tidak ada inisiatif apa tadi? Nanya ke temen apa Oh ke iya guru. betul, tidak ada inisiatif untuk bertanya kepada kawannya. Baiklah anak-anakku, kita lanjut ya. Sekarang kita akan mengerjakan LKPD. Nanti silakan diisi. Sip. Sudah? Oke, kalau sudah, Ibu ingin pendapatnya. Siapa yang mau berdapat dulu ya? Saya tawarkan. Saya Bu, Ya. menurut saya faktor yang itu tuh gimana aku jawabnya? Faktor yang menyebabkan. Yang menyebabkan. Faktor yang menyebabkan. Ya, tadi sudah dibahas tentang karakteristik individu yang malas belajar di rumah, kemudian faktor-faktor yang menyebabkan malas belajar di rumah. Nah, sekarang dari yang kalian pahami nih, ya, tentang materi tadi yang Ibu sajikan, ya, tentang kiat-kiat mengatasi malas belajar. Kira-kira rencana apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi malas belajar tadi itu? Saya Bu, Ya, contohnya disiplin waktu. ya. Jadi kita harus pintar-pintar membagi waktu untuk belajar dan untuk membantu orang tua. Terus kalau untuk belajar misalkan kita ada link untuk Zoom, kita harus siap-siap. Siap-siap ya, mempersiapkan diri ya. Iya. Mungkin dari mulai mandi, sarapan ya, barangkali ya. Iya. Sebenarnya mempersiapkan tempat ya, itu penting juga ya. Lalu kemudian mempersiapkan apa tadi, mungkin HP atau alat-alat yang bisa digunakan ya. Jadi disiplin waktu itu juga sangat penting ya Nak ya. Nah kemudian disiplin waktu itu juga terkait tentang tugas atau waktu belajar dan waktu mengerjakan tugas ya, mengerjakan tugas dan mungkin juga mengerjakan tugas di rumah. Jadi jangan sampai nanti bentrok gitu ya. Itu pendapatnya sangat bagus sekali ya tentang waktu, itu bisa jadi kunci kita untuk sukses. Nah selanjutnya adakah yang ingin menyanggah atau mau menambahkan komentar? Ya silakan salah satunya. Saya mau menambahkan, jadi kalau kita kan biasanya nggak mudah, Oh. biasa diskusi teman secara daring. Oh iya, kalau kita nggak paham materi bisa berdiskusi dengan kawan-kawan secara daring. Ada grup WA ya? Ya, itu bisa jadi media kita untuk berdiskusi dengan kawan-kawan. Nah, kiat-kiat yang lain yang bisa kita lakukan apa? Kalau itu belum mudah juga bisa tanya Google atau enggak langsung tanya kepada guru yang bersangkutan. Ya, betul sekali. Supaya untuk menghindarkan malas itu ya, mencegah malas itu biar nggak menghampiri kita. Kalau nggak mudah, nggak paham, bisa tanya Mbah Google ya. Itu semua informasi itu ada di sana. Tinggal kita menyaringnya, kita pilih yang sesuai dengan yang kita butuhkan. Kemudian satu lagi tadi, Bertanya langsung pada guru yang bersangkutan. iya, bertanya pada guru yang bersangkutan. Jadi sumbernya jelas, tugasnya mau disuruh apa, ya. Terutama target waktunya jangan lupa ya. Disiplin waktu tadi itu, ya, kembali ke waktu. Nah, ada lagi yang disampaikan atau menyanggah? Saya Bu, Oh, boleh, jalan. itu contohnya tuh menciptakan ruang belajar seperti di sekolah. Oh iya, itu bagus sekali pendapatnya. Kayak kita buat tempat belajar yang jauh dari keramaian, dan kita ini fokus ya. belajar. Betul. Jadi ciptakan kondisi di rumah. Biasanya belajarnya di mana? Di kamar? Atau ada ruang belajar sendiri? Ada Kamar sendiri ya. Nah itu bisa kita ciptakan seolah-olah itu seperti di sekolah. Ada buku, terus ada kita apa?
di sekitarnya itu kalau di sekolah itu. Ya kalau pas belajar itu harus ada apa aja? Mungkin alat-alat yang lain, alat tulisnya, bukunya, kemudian bahkan mungkin pakai seragam ya, itu bisa jadi motivasi kita buat belajar ya. Jadi jangan pas mau belajar kita belum mandi, belum sarapan ya, tambah malas nantinya. Ya seperti kalau tadi katakan, pokoknya persiapkan tempat belajarnya itu ya termasuk diri kita juga yang disiapkan. Ya. Nah, ada lagi? Saya Bu, Ya, istirahat yang cukup. istirahat yang cukup. Ya sebenarnya itu penting ya, bukan santai ya. Bisa dijelaskan lebih lanjut. Istirahat yang cukup kayak kalau malam hari itu tidur jangan terlalu malam ya, tidur Ya. jam 9. Jadi bangunnya itu nggak ngerasa malas gitu. Biasanya kan banyak sih yang tidur karena kemalaman, bangun itu jadi malas, lihat tugas malah jadi udah bangun. Tidak mood ya, betul sekali. Jadi mengatur waktu, kembali lagi mengatur waktu lagi. Kita agendakan untuk istirahat supaya badan kita tuh tetap fit ya. Jadi kita istirahatnya yang cukup, jangan banyak bergadang kalau di malam hari. Kita tentukan jam berapa mau tidurnya. Nah kemudian bangunnya jam berapa itu juga penting untuk pengaturan waktu supaya nanti waktu belajarnya itu maksimal ya. Agar dalam diri kita tuh ada semangat. Oke, ada yang menambahkan lagi dari materi yang kita bahas ini? Cukup? Oke, kalau sudah cukup. Baiklah, siapa di antara kalian yang mau menyimpulkan? Ibu minta salah satu menyimpulkan. Saya Bu, Oke ya. kesimpulannya karakteristik orang yang malas belajar itu Heeh. sering-sering menunda tugas. Ya. Untuk kiat-kiat dalam mengatasi malas belajar, kita harus disiplin waktu, menciptakan proses belajar di rumah sama seperti di sekolah. Iya, bagus sekali ya. Saya juga merasakan kalian bisa mengemukakan pendapat secara terbuka di sini dan sangat bagus. Ibu apresiasi. Saya ingin minta salah satunya memberi pesan dan kesan. Bu, Ya. pesannya jangan malas-malas. Rajin belajar agar pintar. Rasanya senang bisa sharing-sharing pendapat satu sama Oke. lain. Senang, semuanya merasa senang Senang. bisa sharing pendapat di sini. Ada yang ingin berpendapat lagi? Saya Bu, Ya, silakan Helen. kiat-kiat mengatasi malas belajar. Yang pertama, belajar online dengan teman. Yang kedua, itu banyak-banyak istirahat. Iya, belajar online dengan teman, banyak-banyak istirahat. Ada lagi bisa menambahkan? Saya Bu, harus bisa disiplin waktu. Iya, betul sekali, harus bisa disiplin waktu ya nak ya. Oke, cut. Oke, baiklah anak-anakku, sekian kegiatan kita hari ini. Nanti ada evaluasi hasil yang nanti ibu kirimkan linknya lewat WA grup ya nak ya, setelah kegiatan ini ya, di luar kegiatan ini. Setelah selesai nanti bisa dikerjakan. Oke, baiklah, kita akan tutup. Sebelumnya ibu ucapkan banyak terima kasih ya. Kemudian nanti kalian harus jaga kesehatan ya, rajin belajar, mengerjakan tugasnya tepat waktu. Oke nak? Oke, kita tutup dengan doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan masuk ke materi ya. Topiknya adalah kiat-kiat mengatasi masalah malas belajar di rumah. Nah, dari kalian apa yang kalian ketahui tentang malas belajar? Saya Bu, Ya, buka buku. malas buka buku. Ada yang lain? Malas membaca materi. Ya, malas membaca materi, malas membaca buku itu termasuk yang malas belajar. Oke, Ibu tayangkan ya. Nih, karakteristik individu yang malas belajar di rumah, suka menunda tugas. Nah, ada di antara kalian suka menunda tugas? Saya Bu, kadang-kadang. Ya. Soalnya kadang belum terlalu paham materinya. Oh, nggak paham materinya ya. Terus kemudian kalau nggak paham gimana tuh supaya kamu nggak malas itu? Biasanya belajar kelompok sama temen kalau nggak tanya gitu. Oh gitu. Selain itu ada yang masih bisa ngasih solusi? Searching Google. Searching Google, nah bagus. Oke, yang berikutnya adalah suka mengeluh ya. Jadi
kalau dikasih tugas itu suka dikit-dikit tugas, guru ini sukanya kasih tugas gitu. Kemudian banyak santai, tidak memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk hal-hal yang positif. Apa yang membuat kemalasan itu abadi? Pertama, tidak memiliki sasaran yang jelas. Artinya dia tuh nggak memiliki tujuan hidup, nggak tahu mau sekolah itu buat apa, itu nggak ngerti. Jadi nggak ada tujuan yang jelasnya. Kemudian memiliki filsafat hidup yang negatif. Pernah nggak di antara kalian berpikiran ngapain sih saya belajar terus menerus, toh juga nggak mungkin ranking 1. Nah, ngapain sih saya belajar terus menerus, toh juga saya nilainya juga tetap 3, nggak mungkin naik, tetap aja segitu-gitu aja. Nah, itu filsafat hidup yang negatif, itu nggak baik, itu bisa menyebabkan malasnya itu berakar dalam diri kita. Kemudian, nah pikiran yang negatif itu dibiarkan dalam dirinya, nggak diusir. Gimana cara mengusirnya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Gimana cara mengusir kemalasan itu? Kalau kita lagi mikirin negatif, tuh, supaya hilang pikiran negatif itu gimana caranya? Istighfar. Istighfar ya, bagus. Ada itikat buat istighfar. Ya, kemudian tidak mau memilih yang positif. Ya, tadi itu ya terkait yang nomor 3 tadi ya, kalau sudah mikirnya negatif, udah dibiarin gitu aja, tidak mau diganti dengan hal yang positif. Tadi bagus jawabannya. Banyak-banyak istighfar ya buat mengusir hal-hal yang negatif gitu. Kurang belajar menggunakan ledakan emosi. Nah, ada yang paham di sini seperti apa kira-kira? Emosi itu harus gimana ya kalau emosi? Nah, kurang belajar menggunakan ledakan emosi ini, jadi ketika marah ya, ketika marah itu bisa menyebabkan malas belajar atau malah meningkatkan belajar, jadi rajin belajar. Artinya gini, kalau lagi marah nih, bisa jadi itu meningkatkan belajar. Jadi, nah tadi sudah disimak ya bersama-sama tayangan dari materi dan video. Nah tadi tentang kiat-kiat mengatasi malas belajar. Ada beberapa indikator ya tadi itu. Ada karakteristik individu yang malas belajar, ada faktor-faktor yang mempengaruhi malas belajar, dan kemudian kiat-kiat mengatasi malas belajar. Nah, Ibu ingin kalian sharing atau mengemukakan pendapat nih, boleh dari karakteristik individunya, atau faktor-faktornya, atau langsung kiat-kiat rencana memperbaiki malas belajar itu sendiri. Nah, boleh siapa yang berpendapat? Saya Ya. karakteristiknya itu sering menunda tugas. Karakteristik individu yang malas belajar sering menunda tugas. Ya, betul sekali. Itu kita sering menunda, akhirnya tugasnya makin banyak, makin numpuk, jadi makin susah untuk kerjain. Iya, betul sekali. Sering menunda tugas ya salah satunya. Ada yang ingin ditambahkan atau ada yang berpendapat? Oh iya, boleh. Karakteristik individu malas belajar itu apa? Banyak santai. Banyak santai ya. Jadi kayak semacam saya sendiri Bu kan orangnya santuy, apalagi kalau santuy apa di rumah itu nih kalau ada makanan itu nih sering-sering makan sambil nonton TV. Tergoda ya. Nonton YouTube. Asik sekali tuh. Jadi sambil santai sambil makan. Ya, sambil belajar nggak itu? Enggak, makanya malas ya belajarnya ya. Tergoda sama makanan sama YouTube. Oke, ada yang lain lagi mau ditambahkan? Oh iya boleh. Sering mengeluh, jadi kalau dikasih tugas gitu ngeluh doang, nggak ada inisiatif nanya ke temen apa nanya ke guru. Iya, itu termasuk karakteristik individu yang malas belajar ya, suka mengeluh ya. Betul. Jadi kalau dikasih tugas dikit-dikit mengeluh, apalagi kalau banyak pasti banyak mengeluh juga ya. Jadi hari-harinya mengeluh, tidak ada inisiatif apa tadi? Nanya ke temen apa? Oh iya betul, tidak ada inisiatif untuk bertanya kepada kawannya. Siapa yang mau berpendapat lagi? Silakan. Karakteristik malas belajar di rumah itu salah satunya banyak santai. Banyak santai ya betul. Ya contohnya lebih suka main HP sambil rebahan daripada ngerjain Itu tugas. sebenarnya Kayak apa absen. ya? Iya, suka santai dan main HP ya. Betul. Perlu ditingkatkan atau dihilangkan kalau seperti itu? Dihilangkan ya. Terus
Ada lagi yang mau berpendapat, menambahkan? Saya Bu. Iya, boleh. Karakteristik individu malas belajar itu salah satunya menunda tugas, suka mengeluh, dan banyak santai. Ya, suka menunda tugas, banyak santai, terus sama mengeluh seperti yang dikemukakan tadi ya. Iya. Dikit-dikit mengeluh, dikasih tugas mengeluh. Nah, oke. Jadi di sini kalian sudah ada yang dipahami ya, ada yang masuk dalam pikiran kalian tentang materi karakteristik individu yang malas belajar di rumah. Nah, tadi sudah diutarakan ya pendapat kalian tentang karakteristik individu yang malas belajar. Sekarang kita bahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan orang itu malas belajar, individu itu malas belajar ya. Sesuai dengan yang kalian pahami. Di sini boleh disaringkan lagi. Ayo, mulai siapa yang mau berpendapat? Silakan. Oke, Helen. Faktor belajar itu kondisi. Karena kondisi. Biasanya kayak sinyalnya susah kan, rumah saya juga jauh dari. Oh, ya itu bisa masuk ya. Mungkin orang malas belajar karena kondisi sinyal seperti yang dikatakan oleh Helen. Ada lagi faktor-faktornya? Saya Bu. Faktor yang lain itu dia tidak mempunyai sasaran yang jelas atau tujuan atau cita-cita yang mau dia capai. Iya, betul sekali. Tidak memiliki tujuan yang jelas. Saya Bu, Ya, filsafat hidup yang negatif. ya tidak memiliki filsafat hidup yang negatif. Ya, betul sekali. Salah satunya. Ya, dia itu mikirnya buat apa sih belajar, nilainya juga tetap segitu-segitu aja, nggak dapat lebih bagus gitu lah Bu. Ya, nggak ada motivasi jadinya ya. Jadi dia malas. Membuat dia malas, betul. Ada filsafat hidup yang negatif itu bisa menyebabkan orang semakin malas malahan. Ada lagi yang berpendapat? Itu biasanya dari bawaan diri sendiri. Bawaan diri sendiri, dari dalam dirinya ya, motivasi. Nggak ada motivasi belajar. Oh iya, Nggak ada motivasi hidup gitu. ya nggak ada motivasi hidup, nggak ada motivasi. Oke, siapa lagi yang mau apa? Kadang tuh kalau ngerjain tugas kadang bad mood di rumah. Kadang suasana di rumah tuh, apalagi kalau lagi ngerjain tugas, tiba-tiba dipanggil orang tua, saya bantuin, terus tugasnya ditinggal, akhirnya nggak tahu kapan ngerjainnya lagi. Nah, itu bikin malas juga ya. Pas lagi senang-senangnya, lagi semangatnya belajar, terus dipanggil, buyar konsentrasinya ya. Terus akhirnya nggak dikerjakan tugasnya. Nah, itu bisa jadi faktor-faktor yang bisa menyebabkan malas belajar di rumah. Nah, ada yang mau bertanya atau mau menyanggah? Boleh. Atau mau menambahkan komentar tentang faktor-faktor individu yang malas belajar ini, faktor-faktor yang mempengaruhinya? Atau mungkin sudah dirasa cukup ya? Oke, kalau sudah dirasa cukup, kita lanjut ke yang berikutnya. Sudah anak-anakku? Sudah Bu. Oke, saya ingin tanya atau siapa yang mau mengemukakan pendapatnya tentang yang kalian alami? Saya Bu. Ya. Saya tidak bisa salah. Ya. Tidak bisa membagi waktu untuk belajar dan membantu orang tua. Tidak bisa membagi waktu ya? Iya. Karena harus membantu orang tua. Orang tuanya kerja di mana? Berdagang Bu. Berdagang. Jadi kamu Jadi bantuin orang tua berdagang? iya. Ya, sebenarnya bagus ya anak ya bantu orang tua, tapi tetap ingat tugas sebagai pelajar adalah belajar, mengerjakan tugas juga. Oke, selanjutnya Helen, gimana? Sinyalnya kurang bagus. Sinyalnya kurang bagus. Nah, kemudian apa yang kamu lakukan ketika sinyalnya kurang bagus? Mencari tempat yang koneksinya terjangkau. Kira-kira di mana itu? Tempat saudara lah. Ada yang dekat Ada. rumah ya? Ada. Oke, bagus. Tadi yang orang tuanya berdagang, maaf ya, tadi kita kembali lagi. Yang orang tuanya berdagang tidak bisa bagi waktu, apa yang kamu lakukan? Tidak membagi waktu untuk belajar dan membantu orang tua. Oh, jadi harus manajemen waktu kembali ya? Iya. Oke, ada yang berpendapat lagi? Sibuk. Faktor yang menyebabkan malas belajar itu karena lingkungan di rumah saya ramai. Oh, di rumahnya ramai. Iya. Banyak sekali orang di anggota keluarganya? Iya. Sampai berapa tadi itu? Kalau nggak salah 8 ya? 8. Nah, yang kamu lakukan apa nak? Biasanya ke rumah saudara Heeh. yang tempatnya sepi. Oh, rumah saudara tempatnya sepi ya, bagus ya, ada rencana yang dilakukan ya.
Nah, ada lagi? Siapa yang belum tadi berpendapat? Silahkan. Bagaimana kalau dirimu? Apa yang kamu alami? Tidak ada minat pada pelajaran tertentu. Tidak ada minat. Lalu kemudian supaya ada minatnya gimana? Ya, coba untuk lebih memahami, Bu. Mencoba untuk memahami ya. Artinya masih ada motivasi lagi ya. Ya, terakhir. Sulit memahami soal yang diberikan oleh guru. Sulit memahami. Jadi sering kesulitan belajarnya. Lalu apa yang kamu lakukan? Biasanya mengajak teman belajar kelompok Oh, sekarang kan daring berarti online. oh online lewat ada WA grupnya ya? Ya bagus. Semuanya sudah berpendapat. Oke, saya minta salah satu untuk menyimpulkan. Baiklah, siapa di antara kalian yang mau menyimpulkan? Ibu minta salah satu menyimpulkan. Saya, Bu. Oke ya. Kesimpulannya, karakteristik orang yang malas belajar itu sering-sering menunda tugas. Ya. Untuk kiat-kiat dalam mengatasi malas belajar, kita harus disiplin waktu, menciptakan proses belajar di rumah sama seperti di sekolah. Iya, bagus sekali ya. Saya juga merasakan kalian bisa mengemukakan pendapat secara terbuka di sini dan sangat bagus. Ibu apresiasi. Saya ingin minta salah satunya memberi pesan dan kesan. Bu, Ya. pesannya jangan malas-malas. Rajin aja belajar agar pintar. Pesannya senang bisa sharing-sharing pendapat. Oke. Senang. Semuanya merasa senang? Senang. Bisa sharing pendapat di sini. Oke, baiklah anak-anakku, sekian kegiatan kita hari ini. Nanti ada evaluasi hasil yang nanti Ibu kirimkan linknya lewat WA grup ya nak ya, setelah kegiatan ini ya, di luar kegiatan ini. Setelah selesai nanti bisa dikerjakan. Oke, baiklah, kita akan tutup. Sebelumnya Ibu ucapkan banyak terima kasih ya. Kemudian nanti kalian harus jaga kesehatan ya, rajin belajar, mengerjakan tugasnya tepat waktu. Oke nak? Oke, kita tutup dengan doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.